Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semua diberikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan, kesehatan dunia dan akhirat. Amanahnya dilunaskan, yang sempit dilapangkan, yang sakit Allah sehatkan dengan ajaib. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang luar biasa dari siapa? Abu Nawas. Ya, Abu Nawas pada saat itu berdoa minta istri, minta jodoh. Istri Abu Nawas cantik luar biasa. Abu Nawas berdoa tiap hari, tiap malam berdoa menginginkan wanita itu, untuk jadi istrinya. Kira-kira doanya gini, ya Allah, jadikanlah dia istriku, tolong ya Rob, gitu. Terus kan merayu Allah. Tapi belum ada sinyal Bapak Ibu, nggak ada sinyal sama sekali. Kok belum dikabul-kabul gitu kan? Padahal sesungguhnya doa itu langsung dikabulkan saat kita mau berdoa, karena hadisnya sahih, ayat-ayatnya sudah jelas. Nah, lalu Abu Nawas karena beliau cerdas, diberi kemampuan di atas rata-rata, merayu Allahnya gimana? Dengan cara membawa ibu kandungnya. Doanya dirubah. Bagaimana cara merubah doanya? Abu Nawas, iya ya, kan kalau doa ibu nggak ditolak gitu. Lalu Abu Nawas doanya gini, ya Allah, jadikanlah ia, wanita itu, menantu untuk ibuku, membawa nama ibu. Abu Nawas membawa nama ibu. Lah kalau kita berdoa membawa nama ibu kita, orang tua kita, lalu membawa nama guru kita yang mengajarkan kita tentang agama, nggak akan ditolak Bapak Ibu, nggak akan ditolak. Contohnya begini yang dilakukan Abu Nawas. Ya Allah, jadikanlah wanita itu menantu ibuku, supaya ibuku senang ya Rob, supaya ibuku senang gitu, supaya ibuku senang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak lebih dari 3 hari langsung ada sinyal dan wanita itu mau dilamar Abu Nawas, dan akhirnya menikahlah. Setelah itu Abu Nawas kalau berdoa selalu membawa nama ibu dan gurunya, nama ibu kandung dan gurunya. Contohnya begini, ketika menginginkan sesuatu lagi, Abu Nawas pengen kebun untuk bertani, beliau juga bertani, banyak kebunnya, bilang begini, ya Allah, tanah itu untuk ibuku sih, untuk ibuku gitu, untuk orang tuaku, untuk membahagiakan orang tuaku. Begitu Bapak Ibu, begitu. Lalu apa yang terjadi? Dikabulkan terus, dikabulkan terus. Kita boleh merayu Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita rayu Allah. Bila perlu pura-pura nangis gitu kan. Sungguh-sungguh merayu Allah, merengek-rengek. Allah senang kalau kita merayu Allah, merengek-rengek dengan kata-kata yang lemah lembut. Berdoalah kepada Allah dengan penuh harap, takut, lemah lembut gitu kan. Ngomongnya memelas gitu kita. Walaupun Allah tahu, Allah pasti tahu, nggak mungkin nggak, karena Allah maha melihat, maha mendengar. Tapi Allah seneng lihat hambanya yang merengek-rengek, merayu Allah gitu, dengan kalimat-kalimat pujian, dengan kalimat-kalimat yang, ya Allah tolong sih, ya Allah pengen banget umroh gitu. Itu seneng. Jadi saya ngajarin kepada jamaah, rayulah Allah dengan cara memuji dulu, dan kita berbuat yang baik-baik dulu, supaya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu berdoalah dengan membawa nama orang tua, nama guru. Contohnya, ya Allah, demi ketaatanku kepada ibu bapakku dan guruku terutama, minta ya Allah, pengen banget punya rumah, pengen banget umroh, pengen banget ya Rob, pengen banget ya Rob, bagian orang tua, bagian guru. Ya Allah, pengen banget uang 1 miliar gitu, mobil. Itu cepet banget Bapak Ibu, dan doa seperti itu pasti dikabulkan, nggak mungkin enggak, pasti dikabulkan, karena kita membawa keridhaan Allah gitu. Maksudnya keridhaan Allah gimana Ustadz? Ingat Bapak Ibu, keridhaan Allah kepada anak dititipkan kepada orang tua, terutama ibu, karena derajat ibu dibandingkan ayah 3 kali lebih baik daripada ayah. Bawa nama orang tua itu dititipkan, keridhaan anak dititipkan kepada orang tua. Lalu keridhaan Allah dan Rasulullah
kepada seorang murid yang belajar. Kalau kita pasti murid juga, karena kita wajib punya guru. Wajib punya guru, nggak mungkin nggak. Kalau nggak punya guru, pasti gurunya setan, dah, titik itu aja. Lalu apa? Ketika kita membawa nama guru, karena kenapa? Keridoan Allah dan Rasulullah kepada seorang murid dititipkan kepada gurunya. Ketika gurunya ridho, orang tuanya ridho, kan Allah pasti ridho, maka pakailah ilmunya. Ya Allah, demi ketaatanku kepada guruku, kepada ibu bapakku, ya Rob, aku ingin membahagiakan guruku, orang tuaku. Ingin ya Rob, mintalah apa yang ingin diminta. Apa yang ingin diminta. Lalu ketika Bapak Ibu udah kepepet, mentok banget tuh, doalah begini Bapak Ibu. Ya Allah, tolonglah aku, hilangkanlah segala kesusahanku yang telah melampaui batas. Dan sekaranglah waktunya Engkau menolongku ya Rob, dengan kasih sayang dan belas kasih-Mu yang tiada batas. Ya Allah, tolonglah aku, hilangkanlah segala kesusahanku yang telah melampaui batas. Dan sekaranglah waktunya Engkau menolongku dengan kasih sayang dan belas kasih-Mu yang tiada batas. Ucapkan itu Bapak Ibu, ucapkan itu, tapi bawa nama orang tua, guru yang Anda cintai, yang memang benar-benar Anda taati. Tetapi sebelum melakukan itu, ingat, doa nggak akan naik sebelum dibacakan sholawat gitu. Awali dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Maka dari itu perbanyaklah sholawat. Sholawat Jibril itu perbanyak. Istiqomah setiap hari. Lalu ada sholawat Ibrahimiyah 40 kali saja sehari semalam, 40 kali saja. Boleh sekali duduk dan boleh pun dicicil seperti yang saya jelaskan. Habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali, habis isya 10 kali boleh. Terus langsung mau tahajud, mau kapan aja, yang penting jumlahnya sehari semalam 40 kali sholawat Ibrahimiyah. Apalagi kalau mau doa, baca 10 kali sholawat Ibrahimiyah. Lalu sholawat yang lainnya ngomong seperti tadi, ya Allah, demi ketaatanku kepada ibu bapakku, kepada guruku, aku ingin membahagiakan mereka ya Rob, ingin memuliakan mereka. Maka ya Rob, minta apa? Lunaskanlah amanahku ya Allah, lapangkanlah rezekiku. Minta apa aja, minta mobil, minta rumah, boleh banget Bapak Ibu. Orang sebaik-baiknya permintaan kepada Allah, seburuk-buruknya permintaan kepada makhluk. Kalau kita semakin banyak minta kepada Allah, itu tandanya kita memuliakan Allah. Kalau kita nggak mau minta kepada Allah, aduh, ajab, sombong itu namanya ya. Lalu ketika itu baca tadi, ya Allah, tolonglah aku, hilangkanlah segala kesusahanku yang telah melampaui batas. Dan sekaranglah waktunya Engkau menolongku dengan kasih sayang dan belas kasih-Mu yang tiada batas. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah cepet banget kabulkan. Kita pakai bahasa yang kita paham aja, yang mudah bagi kita. Kalau doa boleh pakai bahasa-bahasa ini, tapi kalau untuk sholat ya bahasa Arab lah. Masa nggak bahasa Arab gitu. Doa dengan bahasa yang kita paham. Insya Allah Bapak Ibu menangis dan terkabul gitu. Seperti Abu Nawas membawa nama orang tua, ya Allah, jadikanlah wanita itu sebagai mantu ibuku. Langsung dikabulkan. Kenapa? Karena membawa ibu. Begitu Bapak Ibu. Amalkan, semoga bermanfaat. Saya doakan Bapak Ibu semua hidupnya mulia, jaya, dilapangkan, yang sempit dilapangkan, yang sakit disehatkan, yang miskin dikayakan, yang punya banyak hutang Allah ganti dengan kelapangan yang luar biasa. Amin. Semangat.